Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daiman mutalajimin ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah alladzi qad wa'adallahu wa'dah fi kitabillah. Amma fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di siang hari, di hari Jumat yang insyaallah penuh barakah ini, kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Antara lain sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat beriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, wabil khusus kepada diri khatib, wabil amma kepada kaum muslimin wal muslimat khususnya yang berada di masjid ini, dan memang merupakan salah satu rukun khutbah untuk senantiasa mari kita meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsuma kunta wa bisayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, serta diberikan jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan terhindar dari siksa api neraka. Dan insyaallah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Keagungan, keluhuran dan ketinggian martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis, ma la ainun ra'at
wala udhun sami'at wala khatara qalbi bashar. Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun belum pernah kita merasakannya. Itu semua kata Allah, wa'iddat lil muttaqin, ready for the man, itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suasana pandemi Covid yang hampir 2 tahun ini, namun tetap kita masih menjaga protokol kesehatan 3M dan lain sebagainya. Namun tentu saja di suasana apapun, kita sebagai seorang mukmin dan mukminat tentunya tetap kita harus pandai-pandai bersyukur, tetap kita juga harus konsisten dan konsekuen bersabar, tetap juga kita harus ikhlas di dalam beramal dan bertindak serta berperilaku tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah bahagia ini, Hatib ingin mengambil sebuah tema tentang urgensinya bertasawuf di era modern dalam situasi dan kondisi apapun. Hal ini tentu apakah tasawuf yang dimaksud di situ memang masih ada pro dan kontra, tapi saya yakin ini kalau kita lihat kepada pangkalnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, atau juga qaul-qaul ulama yang tentu punya kompeten dan kemampuan yang masing-masing, itulah yang disebutkan dengan tasawuf yang benar dan yang sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis. Tahun 2017 ketika saya mengikuti short course spiritual pedagogi in Egypt atau Ad-Daurah Al-Qasirah li Tarbiyatil Ruhiyah di Mesir, berkomunikasi, berdialog dan berdiskusi dengan salah seorang direktur dari International Institute of Islamic Thought, yaitu guru besar tersebut bernama Abdurrahman, Profesor Dr. Abdurrahman An-Naqib. Beliau salah satu guru besar di Universitas di Kairo, Mesir tersebut ya. Yang waktu itu memang saya mengambil sebuah artikel atau berdiskusi tentang artikel yang saya tulis dengan judul At-Tasawuf Al-Mu'asir Indal Hamka. Di situ kita bisa melihat kalau kita mengajak atau kalau kita kembali kepada pangkalnya menurut beliau, apalagi kita lihat ya, dalam literatur klasik bahwa bertasawuf di era kapanpun termasuk sekarang, kalau benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itulah yang memang seyogianya harus kita praktekkan dan kita amalkan. Kita ingat sebuah hadis yang terkena dengan hadis Jibril, bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalaqah. Berhalaqah itu sit by cycle, duduk sambil meringkar dengan para sahabatnya. Ittala alaihi rajulun, tiba-tiba datang seseorang tasyabbah birrijal, yang menyerupai seorang laki-laki, wasiyabuhu abyad, berpakaian serba putih, wasi'ruhu sauda, rambutnya hitam pekat, la yura asaru fis safar, tidak kelihatan bekas-bekas jalannya, dan beliau orang tersebut duduk dan menghampiri Rasul dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pokok-pokok ajaran Islam. Singkat cerita, hadis tersebut yang dikenal tentang hadis Jibril, karena memang ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Ihsan makna hakikatnya dalam bentuk adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarauka. Jadi kalau kita belajar pokok-pokok ajaran Islam, maka ketiganya menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Daud Ali, Guru Besar Fakultas Hukum almarhum yang sudah lalu saat kita, termasuk pendiri masjid ini, beliau sampaikan kita tidak bisa memisahkan antara ketiga tersebut. Maka termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bertasawuf tersebut. Karena kalau kita lihat dari situ pangkalnya jelas
di situ merupakan bagian daripada akhlak. Bagian daripada akhlak yang melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, tentu bertasawuf di era kapanpun sejak zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun istilah itu belum bernama tasawuf, tapi perilaku dan perbuatan bersifat juhud itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Bahkan beliau sendiri sebelum kenabian bertahanus di Gua Hiro atau bersemedi ya, untuk tentunya untuk melakukan perubahan-perubahan yang dihadapi oleh kaumnya waktu itu, sehingga turunlah ayat yang terkenal dengan surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 tersebut. Pada hakikatnya itu sebagai langkah awal bahwa kita memang harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah intinya bertasawuf tersebut. Karena tasawuf pada hakikatnya adalah bagaimana seseorang hamba untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berperilaku bersih, untuk senantiasa berperilaku sehat, untuk senantiasa berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Sehingga sekali lagi kalau kita dilihat dari pokok-pokok ajaran Islam antara akidah, syariah dan akhlak itu memang tidak bisa dipisah-pisahkan, semuanya begitu terimplementasi, harus terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pula kalau kita lihat ya, salah satu buku yang terkenal Profesor Dr. Haji Abdul Malik Amrul Karim Amrullah ya, yang menulis sebuah buku tentang tasawuf modern, telah melakukan beberapa hal yang penting dalam melakukan kontekstualisasi terhadap pengertian dalam Al-Quranul Karim. Misalnya, yang memberikan arti baru terhadap kata tawakul, ikhlas dan bahagia serta qanaah tersebut dan lainnya. Di sini ia menginterpretasikan ajaran-ajaran Al-Quran Al-Karim dengan pengalaman hidup yang konkret, realis sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya. Di samping itu ia melakukan semacam rekonstruksi terhadap pengalaman hidup menjadi realitas baru yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang diperlukan, seperti ia menjelaskan arti bahagia itu tidak secara verbal tetapi menjelaskannya dengan berbagai macam peristiwa yang konkret dan realis, sehingga arti makna bahagia itu mengandung berbagai dimensi baru seperti tercermin dalam bukunya Tasawuf Modern tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu beliau selalu mendekatkannya atau mendekati tasawuf beliau itu lebih kepada tasawuf akhlak. Karena untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian jiwa memerlukan pendidikan dan latihan mental yang panjang dan berkelanjutan. Setelah itu baru pembinaan akhlak yang tersusun dari tahalli dan tajalli. Dan itu kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tentunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Namun apa yang dilakukan itu semuanya bukanlah tujuan, tetapi hanya jalan untuk mencapai tujuan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan hidupnya, sehingga benar-benar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebih tepat kalau disebut sebagai ajaran tasawuf akhlaki yang lebih menekankan pada pembinaan moralitas akhlak yang baik atau akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa atau zamannya modern, bahkan lebih menekankan kepada akhlak budi pekerti yang baik dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya, manusia lain, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada hal yang baru yang ingin lebih dikaji kalau kita melihat lebih jauh. Hanya saja metode, cara,
modus dan pendekatan yang cukup relevan sehingga dapat dilakukan oleh masyarakat awam sekalipun, bahkan di kalangan orang-orang tertentu yang notabene masih pro dan kontra. Kalau melihat kepada itu, tentu bertasawuf itu semestinya harus kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-Baqarah 186. Dalam pandangan kita semua, umat terutama adalah hamba, seorang sufi sejati dan sempurna serta perfeksionis ialah orang yang menempuh jalan pensucian hati tanpa meninggalkan syariat Islam. Ia banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pedoman Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Asy-Syarif, dan banyak beribadah tanpa melakukan bid'ah dan khurafat serta tahayul atau istilah yang sering kita kenal dengan penyakit TBC. Ia menjadikan apa yang diinginkan Tuhan sebagai keinginannya dan apa yang dicintai Allah sebagai kecintaannya. Di samping itu yang senantiasa berada dalam kesadaran sehingga meskipun hatinya tercurah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap membedakan dirinya dengan Allah dan tidak mengucapkan kata-kata yang menimbulkan syatahat, yang istilah di dalam ilmu tasawuf itu memang banyak menimbulkan pro dan kontra, dan itulah yang memang ada sampai saat ini. Oleh karena itu, pemahaman sebagian kaum sufi atau mistikus atau pengikut tarekat yang mempunyai pemahaman bahwa juhud adalah meninggalkan kehidupan dunia secara totalitas dan mengasingkan diri ujlah dalam hidup bermasyarakat, dan bahwa tawakal adalah menyerahkan diri kepada Tuhan tanpa berusaha dan berikhtiar. Pemahaman demikian menurut Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah sebagaimana tercermin dalam bukunya Tasawuf Modern adalah tidak benar. Dalam pandangan hamka, juhud berarti meninggalkan apa yang tidak bermanfaat tanpa melepaskan diri dari tanggung jawab sosial sebagai anggota masyarakat. Sedangkan tawakul adalah penyerahan diri kepada Tuhan dan minta pertolongan serta berdoa kepadanya tanpa meninggalkan usaha dan kerja keras dengan mencapai tujuan yang hakiki di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang memang konsep inilah yang Rasulullah SAW terkenal kita dengan doa satu jagat, dan ini Rasul yang menyampaikan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya tersebut. Inilah yang memang doa yang panjatkan. Artinya memang kita harus ada keseimbangan, balance dalam hidup dan kehidupan ini. Kita harus bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan mawas, bekerja dengan berkualitas, bekerja dengan berkontinuitas, bekerja penuh integritas di bawah landasan ikhlas. Tetapi sekali lagi itu bukan tujuan utama, tapi hanya jalan untuk menuju tujuan yang lebih jauh lagi. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu, bahwa kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ketika hidup di dunia yang fana ini. Tapi jangan lupakan juga akhirat, karena kita akan kembali kepadanya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia itu diciptakan dari tanah, manusia itu berebut di atas tanah, manusia itu pasti akan masuk ke dalam tanah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oleh karena itu, mari kita berhidup bertasawuf dengan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim tersebut. Dan inilah sebagian cuplikan hasil penelitian saya ketika menyelesaikan program doktor di kajian Islam, Universitas Islam Syarif Hidayatullah tersebut. Maka kalau melihat ke sana,
siapapun, apapun dan dimanapun, kita mestinya harus bertasawuf, karena intinya adalah selalu kita punya kebersihan lahir dan batin, selalu merasa dekat dan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-ajidil ghaffar muqawwiri 'alal laili wan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daiman mutalazimin ala nabiyillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah alladzi qad wa'adallahu wa'dah fi kitabillah. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama. Dan semoga juga tentunya pandemi Covid yang hampir 2 tahun ini segera sirna, bukan hanya dari bumi pertiwi Depok atau Indonesia, tetapi mungkin terlalu seluruh dunia dan seterusnya. Kewajiban kita memang harus senantiasa terus kita berusaha semaksimal mungkin, dan tentu setelah itu kita berikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tentu ada hikmah di balik pandemi Covid tersebut, pasti banyak hikmahnya kalau kita mampu mengambil pelajaran dari semua kejadian yang menimpa seluruh umat dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah